Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, baik itu peristiwa sosial, budaya, pengetahuan, dan lainnya. Kemudian, teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Contohnya, misalnya ada fenomena kebanjiran ya. Nah, banjir itu terjadi kan ada sebabnya ya, Nak ya. Nah, pada teks eksplanasi dijelaskan apa sebab yang bisa menyebabkan banjir. Misalnya, contohnya entah itu karena drainase yang kurang baik, bisa juga karena lahan untuk daya serap air itu sudah menurun. Lahan-lahan sudah banyak dibuat pembangunan, makanya daya serap air menurun, bisa salah satu menjadi penyebab banjir. Pada teks eksplanasi ini, itu juga ada hubungan fakta kausalitas. Maksud dari fakta kausalitas adalah fakta yang berhubungan dengan sebab akibat. Jadi sebabnya karena tadi misalnya entah drainase yang kurang baik, kemudian daya serap air yang menurun, akibatnya adalah banjir. Itu dia ya. Kita masuk pada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Jadi, sebab yang dijelaskan tadi tidak bisa hanya berdasarkan dari opini. Kita harus mempunyai fakta, harus mempunyai teori yang bisa dibuktikan kebenarannya, ya. Kemudian logis. Logis itu adalah penjelasan fenomenanya bisa masuk akal, diterima oleh akal, ya, Nak ya. Lalu, objektif adalah penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif. Ciri selanjutnya, bukan teks eksposisi. Maksudnya gini, kalau teks eksposisi itu teks yang menjelaskan seakan-akan pembaca itu merasakan, mengalami apa yang dijelaskan. Jadi tadi kita ambil contohnya kebanjiran. Kalau teks eksposisi, dia menjelaskan misalnya berapa ketinggian banjir, kemudian berapa banyak curah hujan, berapa jam, makanya menyebabkan kebanjiran, itu dijelaskan di eksposisi. Tapi dia tidak terlalu menjelaskan ke sebabnya, itu perbedaannya. Dan kalau sebab di eksplanasi juga harus berdasarkan fakta ya. Ciri selanjutnya bukan teks prosedur. Perbedaannya, kalau di teks prosedur dia menggunakan opini ya, ada opini redaktur dalam teks prosedur. Kalau di eksplanasi dia menggunakan fakta. Walaupun prosedur dan eksplanasi, dua teks ini sama-sama menjelaskan tentang fakta, tentang fenomena yang terjadi. Misalnya mereka menjelaskan sama tentang banjir, sama, itu kan faktanya. Tapi perbedaannya, kalau editorial dia bisa memberikan argumen dari si redaktur yang menulis. Sedangkan kalau di eksplanasi menjelaskannya harus dari fakta, teori, sebuah penelitian dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itu dia. Jadi dari teks eksplanasi ini pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab. Kenapa ya? Kenapa bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Itu bisa terjawab semuanya. Itu dia ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, nah Ibu, sampai di sini dulu. Jangan lupa mengerjakan tugas dari Ibu. Kemudian tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat, tetap pakai masker kalau keluar, jangan lupa ya. Kemudian tetap semangat. Oke, jangan lupa berdoa terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.